Halo, selamat sore Bu Febi. Halo, Terdengar saya? apa kabar nih Kang Seto? Sehat, sehat, sehat. Ya, ya halo Balad Budaya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya saya tuh lagi bingung nih, mau keluar juga kan lagi macet. Tapi intinya kan kalau bulan Ramadan itu akan selalu identik dengan memburu kuliner gitu ya, Kang Seto ya. Nah ini saya bingung nih. Nah, Pak Kadis, Tuh, apa halo. kabar Pak? Halo Pak Kadis. Alhamdulillah baik. Sore. Apa kabar? Iya, Alhamdulillah. Selamat sore. baik Pak. Tuh, Bapak juga sedang di jalan. Saya nih lagi berburu kuliner ceritanya nih, Pak. Sama, saya sampai ke Sumedang nih, berburu kuliner. Siapa tahu ada informasi Sumedang nih untuk kulinernya. Keren, keren. Iya nih, Pak. Jadi kan Kang Seto kan Siap, antropolog kuliner nih, Pak. Jadi siap. kita juga pengen tahu nih, pengen ngobrol-ngobrol biar kita semua termasuk balad budaya yang nanti menyaksikan atau yang nanti juga akan gabung bersama kita nih berburu kuliner. Apa sih Siap. kuliner di Jawa Barat nih? Gimana nih Kang Seto? Gimana hari ini atau sore ini apa nih yang akan kita tampilkan nih? Ya, jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol, diskusi tentang kuliner khas Ramadan di Jawa Barat, Pak Kadis dan Bu Febi. Ya. Dan kita akan hadirkan langsung nih para penggiat kuliner dari Kota Bogor dan Tasikmalaya. Jadi nanti kita akan undang Kang Bayu dari kuliner Bogor dan juga Kang Uyung Arya dari Tasik. Nah, mereka akan live dari kotanya masing-masing, bakal nyeritain nih kira-kira kuliner apa sih yang khas yang ada cuma di bulan Ramadan di kota tersebut gitu, Pak. Keren. Sip. Mungkin Pak Kadis mau menyapa balad budaya Pak Kadis yang ada hadir bersama kita kali ini. Ya, untuk balad budaya, selamat berhunting ya di bulan Ramadan ini. Makanan-makanan yang khas yang kalau di luar bulan Ramadan ini tidak ada gitu kan. Nah ini juga memang salah satu potensi-potensi kearifan lokal kayaknya Kang Seto ya. Dan perlu kita lestarikan dan memang ini kenapa perlu dilestarikan supaya anak-anak kita itu tahu apa yang pernah kita makan dulu itu supaya mereka juga merasakan. Jangan hanya mengenal makanan-makanan yang dari luar aja Kang Seto gitu. Setuju. Jadi supaya generasi muda sekarang ini juga mencintai kuliner khas Jawa Barat gitu, Pak. Betul. Dan itu sehat-sehat makanan-makanan tradisi kita dulu gitu ya. Terbukti kita juga alhamdulillah sampai hari ini nih. Iya, kalau begitu mungkin saya izin dulu Pak Kadis Ya, mau berburu juga buat sama. Saya juga mau berburu nih, Kang Seto selamat ya. Mudah-mudahan ada insight nih berkaitan dengan makanan atau kuliner di bulan Ramadan ini. Ya untuk budaya Jabar, selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih juga. Ayo. Terima kasih buat yang menyaksikan. Izin ya Kang Seto, saya ini dulu berburu dulu, tapi tetap mantau. Ayo hatur nuhun. Nuhun Bu Febi. Baik. Ya, sobat budaya semua, sebentar lagi kita akan tergabung sama dua narasumber kita, ada Kang Uyung dan juga Kang Banyu dari Bogor dan Kang Uyung Arya dari Tasikmalaya. Wow, ini siapa nih yang udah join? Kang Uyung, Kang Banyu, halo, selamat sore. Suaranya agak sedikit. Sore. Oh, iya ya, feedback minta. Dari earphone mungkin. Cek, masih feedback? Masih feedback. Dari headset mungkin Kang. Nah, oke, sudah aman sekarang. Ya, aman. Oke, siap. Ya. Baik, sambil menunggu Kang, nah ini Kang Uyung sudah bergabung.
Oh, belum. Baru mau join, belum berhasil. Baik, sambil menunggu, saya mau ngobrol sedikit sama Kang Banyu. Perkenalkan, ini adalah Kang Banyu Murti. Ya. Beliau adalah admin, ya, miminnya dari kuliner_BGR, kuliner Bogor nih. Jadi beliau adalah pengamat kuliner Bogor, dan yang baru saja bergabung ini ada Kang Uyung Arya, ya, centang biru. Assalamualaikum. Aduh, Bogor, Bandung, apa kabar? Jawa Barat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Di Bogor cerah, hujan nggak atau mendung? Di Tasik aman, hujan sekarang? Aman, cerah ceria, seperti biasa. Kang Banyu juga sama di Bogor, lagi cerah hari ini? Lagi cerah, alhamdulillah. Biasa hujan kan, kota Bogor lah hujan. Bogornya kota hujan. Tapi alhamdulillah nih sore ini walaupun ada cedera dikit tapi cerah ceria. Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa kedua pembicara kita, ya tadi saya udah kenalkan Kang Banyu secara singkat, dan yang kedua ada Kang Uyung Arya, ya, asli Tasik nih. Kalau misalnya teman-teman sempat nonton kemarin video yang sempat viral, video Dewa 19 yang backing vokalnya sambil gitu, produksi baik Kang Uyung Arya nih, sebenarnya saksi mata. Siap. Momen tersebut gitu. Nah, kedua pembicara kita mereka terjun di dunia kuliner, ya, dunia kuliner, baik itu di kuliner Bogor maupun Kang Uyung juga tempat menulis buku, ya, tentang kuliner Tasik, ya Kang, ya? Ya, tim itu. Kalau saya petanya, saya peta lipatnya, peta kulinernya. Kalau bukunya itu Kang Maulana Yudiman, tim kita juga. Betul. Dan sekarang menjadi foundernya Kurang Tasik, ya, kalau di Instagram. Ya, URGTSK, betul. Ya, nah hari ini kita bakal cerita tentang ada apa aja sih sebenarnya kuliner khas Ramadan. Kalau misalnya kita ngomongin Ramadan ini kan identik sama makanan-makanan yang, kalau buat saya banyak makanan yang mengundang memori masa lalu gitu. Kayak waktu saya kecil itu kalau Ramadan saya selalu beli cilok gitu. Dan sampai sekarang setiap kali buka puasa itu saya nyarinya cilok gitu. Wah, saya juga nggak mau kalah tuh, cilok bumbu kacang. Wah, sarua. Kita nggak janjian, ya. Ternyata, ya siap. Ya siap. Nah, nanti kecapnya khusus. Ya, okay. Siap. Kurang banyak apa kecap di belakang ini? Wah. Nah, misalnya itu jadi memori-memori akan masa lalu, atau misalnya ini kerupuk banjur gitu kan, pakai sambal oncom. Kerupuk banjur, betul. Oncom, siap. Gitu kan. Nah, ini kalau di Bandung biasanya itu gitu ya, yang mengingatkan saya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin kalau di Bogor dan di Tasik ini ada apa aja sebenarnya, ya, kuliner yang di bulan puasa ini khas gitu, dan biasanya hadirnya cuma di bulan puasa aja gitu. Nah, kita mau ngobrol dulu dari Kang Banyu dulu ya, Mangga. Ya. Siap. Mun di Bogor, ya, yang pasti di bulan puasa teh muncul namanya ini. Kalau teman-teman saya bilangnya tuh sliding noodle. Alias mie glosor. Sliding noodle. Mie glosor. Oke, siap. Sliding noodle. Jadi dia mie-nya tekstur. Dia itu kalau hari-hari biasa nggak dijual matang, biasanya ada di pasar-pasar gitu ya, pasar-pasar tradisional ada, tapi kalau di bulan puasa ini dijual matang ya, dan udah ditumis gitu. Dia warnanya lebih mengkilat, ya, dia terbuat dari tepung aci, lebih gurih, kan biasa diemam. Dan biasanya itu makannya itu dibanjur sama bumbu kacang. Nah, bumbu kacang ini dibanjur gitu ya.
baju pakai bumbu kacang. Ya itu sih, itu yang paling unik yang biasanya susah ditemukan di luar bulan puasa itu ini, si mie glosor alias sliding noodle ini. Dan biasanya tanya Kang Seto, Kang Uyung, temennya ini nih. Nah, cungkring. Naon eta? Oh, Hah? Oh, Cungkring nama nate. Jadi Tidak cungkring kecil. itu sebenarnya ada dua jenis sebenarnya cungkring itu. Kalau yang si Pak Jumat itu salah satu penyaji cungkring legendaris ya. Oh, agak feedback ya. Sebentar. Apa saya berarti harus matikan? Matikan earphone deh kalau. Nah, suara saya kumaha. Nah, eta. Oke. Sip. Berarti earphone nggak ganggu. Nah, ini cungkring ini kalau si Pak ada namanya deh Pak Jumat ya, dia almarhum Pak Jumat yang jualan cungkring sejak tahun 70-an. Dia itu bilang kalau cungkring itu harusnya adalah kikil dan bagian kepala sapi. Tapi yang banyak di pasaran cungkringnya justru ini kulit. Krecek lah ya. Nah ini balik lagi jadi krecek di bumbu Tasik mah strategi bri gitu teh. Oh gitu. Jadi ini bumbu kacang jadi gurih manis gitu. Itu paling utama nama sama ini saya nggak tahu nih. Kang Seto nyebutan naon ya Kang? Lumpia bukan ya? Dalamnya soun, Kang. Nah, soun putih. Mie Bogor ya. Soto mie Bogor tuh pasti ada itu ya dalamnya. Soun putih. Oh, ini anu ditekannya. Ya, siap. Betul, biasanya di sotomi ada ya. Cuman saya kalau posting ini sotomi gitu ya, ini namanya apa? Akan ada dua kubu. Yang pertama menyebut ini sebagai risol, yang kubu kedua menyebut ini sebagai karoket. Nah, yang nyebut karoket, mun risol mah atau isinya bisa yang empuk eta gitu ya, yang isinya tuh nu bodas eta kentang ya isi daging-dagingan gitu ya, apa segala macam gitu ya. Kalau tapi yang kubu risol bilang mau karoket mah kentang atuh cenah lain si bihun. Nah, ini biasanya ada di sotomi ya, teman sotomi kalau yang kering gitu ya. Tapi ini juga sekarang disajikan gini, biasanya dia sama dicelup pakai bumbu kacang. Ya. Gimana nggak up gitu ya, belum boleh tapi sayangnya sekarang. Ini soalnya tinggal kita tuh, tinggal dicelup aduh. Oh ya betul. Jadi kalau bumbu kacangnya itu kan multifungsi. Nggak manis nggak itu bumbu kacangnya atau natural aja? Gurih manis. Oke, siap. Gurih manis gitu. Itu sih pengantarnya dulu Kang Seto. Baik. Nah, tadi kan ngomongin mie glosor nih. Ini menarik sih kalau saya antropologis itu suka nanya sih sebenarnya kenapa ya namanya mie glosor dan kenapa mie gitu? Kenapa di Bogor itu identik sama mie ya? Kayak soto ada mie-nya gitu kan. Terus mie glosor juga buat tajil gitu. Barangkali nih Kang Banyu tahu kenapa sih gitu Kang? Kedengeran? Tuh, Aina nyebut pastel tadi. Suara saya terdengar kan? Ya, kenapa namanya mie glosor, Kang? Kada terjelas suara Kang Seto. Bisa ya? Kenapa dinamakan mie glosor, Kang? Kalau di Tasik ada mie glosor. Ya karena leur eta ngaglosor gitu ya. Dia teksturnya licin, emang leur gitu dia dari tepung aci dari tepung aci si mie-nya dibuatnya. Jadi memang ngeglosornya ya pedah di nggak perlu dikunyah kayak bisa ngeglosor langsung asup pati korok gitu ya. Oke. Nah, tapi beda dengan mie yang biasa yang bertekstur gitu kan, bergelombang. Mungkin yang bergelombang kurang teh mengunyah ada fase mengunyah dulu mungkin. Kalau mie glosor kayaknya lebih
Ya tuh leur we gitu, komunitas Tasik mah leur eta teh. Leur mengkilap Suka di pakai tinggal kanji, teksturnya suka juga pakai mengkilap. kanji. Praktekin coba langsung masuk Iya. ke tenggorokan. Mie golosor siap. Langsung Sliding masuk. noodle. Nah, kalau mau nanya lagi nih terkait sama mie nih ya. Kalau Bogor itu kan banyak kuliner yang pakai mie ya, termasuk soto gitu. Soto juga soto mie gitu kan. Apa emang banyak kuliner yang berbahan dasar mie di Bogor, Kang? Iya juga ya, saya malah kepikiran ya toge goreng pakai mie. Ya. Soto mie. Kalau si laksa pakai bihun ya, laksa Bogor pakai bihun. Iya sih memang ya itu sih utamanya toge goreng sama si soto mie ya dia pakainya mie. Dan mie kuning ya dia pakainya mie kuning. Dan memang ya itu sih paling, tapi nggak semua sih Kang Seto. Kalau ngomongin beberapa kuliner tradisional lainnya kayak doclang, kayak tadi naon laksa gitu ya, laksa khas Bogor, soto kuning ya, itu temake mie sih. Tapi emang ada dua itu tuh, si yang ini soto mie sama si toge goreng dia make mie. Siap. Nah, kalau tadi kita ngomongin makanannya nih, kalau menjelang buka puasa nih, kalau di Bogor nih ada kebiasaan yang unik nggak nih di masyarakat di Kota Bogor, Kang? Utamanya terkait sama berburu kuliner ya, gitu. Nggak ada yang khusus sih ya, kalau sependek pengetahuan saya emang nggak ada yang khusus, tapi memang ada beberapa pusat jajanan yang muncul hanya di bulan Ramadan. Ya mungkin juga di beberapa kota lain juga sama ya. Jadi ada jalan-jalan beberapa ruas jalan gitu ya yang muncul sebagai pusat jajanan takjil untuk puasa. Itu hanya di bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan biasa mah nggak ada yang jualan di situ tuh. Itu biasanya, dan ya itu jadi pusat keramaian lah. Emang orang di mana-mana ya kalau menjelang buka puasa ya mulai jam 3:30 itu biasanya ruas-ruas jalan itu berubah jadi jalan yang sedikit macet gitulah. Itu sih, jadi nggak ada kebiasaan khusus sih Kang Seto buat ini mah. Kalau di Bogor sendiri yang paling banyak kalau mau lagi menjelang buka puasa, tukang jualan yang paling banyak daerah mana, Kang? Kumaha Kang? Kurang jelas. Kalau di Bogor, daerah yang paling banyak tukang jajanan. jualannya menjelang buka puasa di daerah mana, Kang? Mencar sih Kang ya. Saya Mencar, di rumah saya termasuk salah satu yang dekat dengan kawasan pusat jajanan juga. Itu dia di Jalan Bang Barung, Bantarjati. Sekarang udah agak ditertibkan ya. Dulu itu itu Jalan Bang Barung itu memang salah satu termasuk pusat kuliner sehari-harinya juga gitu ya. Ada beberapa kedai bakso, ada ya beberapa kedai makanan lah di situ gitu yang berupa rumah. Tapi pas hari puasa itu banyak pedagang kaki lima yang khusus jualan pada bulan puasa itu di Jalan Bang Barung itu. Tapi sekarang sedikit tertibkan, jadi ada belok sedikit. Jadi itu ada istilahnya ruas jalan Arzimar 2 ya. Dia itu sekarang jadi di situ pedagangnya berkumpul. Jadi sama Pemkot sedikit ditertibkan, tetapi tidak mengurangi ruang orang untuk jualan. Dan itu biasanya itu pada ngarumpul di situ. Ada satu lagi Kang, makanan yang ini bukan makanan khas Bogor, tapi muncul di bulan puasa di tempat itu. Kerak telur. Saya nanya ke tukang yang kemarin baru beli. Anak saya tuh senang kerak telur gitu, dan dia selalu nitip, dan saya nggak tahu beli di mana, mau di Bogor. Pas bulan puasa dia muncul. Kemarin saya tanya, Kang, hari-hari biasa jualannya di mana? Saya biasanya di tempat wisata Kang, di Jungle. Tapi Jungle juga sekarang tutup, jadi saya nggak jualan. Jadi memang jualannya teh hanya bulan puasa dia gitu, si kerak telur ini. Ya makanan Betawi ya yang jelas. Nah itulah berbagai macam tukang dagang, bubur sumsum, gorengan. Ini yang lagi tren, bukan lagi tren, lagi banyak tiba-tiba muncul tuh ada kuliner khas Bugis. Saya belum beli nih.
apang pela kalau tahu. Jadi siga apem ya, pakai gula Jawa gitu, terus ditaburin kelapa, dikukus terus taburin kelapa gitu ya, apang pela. Itu ujuk-ujuk juga muncul banyak di tahun 2022 ini, kayaknya ada pengusaha yang membuka, dan itu cukup laris karena makanan ringan dan cocok banget buat buka puasa ya ini. Jadi itu semua ngumpul di satu titik di Jalan Bang Barung ini. Ada beberapa di Taman Yasmin, di Danau Ciomas Raya, di Jalan Malabar, itu ada beberapa titik-titik pusat jajanan takjil sih yang baru di. Baik. Mantap. Ini mesti berkunjung ini. Mesti Kudu saling mengunjungi. Saya kira yang ke Tasik sih Kang Uyung. ya siap. Ayo agendakan ini mah. Masih ini judulnya ngabuburit, jadi ngabibita menuju burit gitu ya. Jadi kita mah ngabibita. Ya, siap. Dengerin aja. Nah, Siap. sebelum kita lanjut ke Kang Uyung, saya mau cerita sedikit dulu kuliner di Bandung ya. Kalau Siap. tadi udah ada cilok, entah kenapa kuliner di Bandung itu segalanya pakai aci. Ini ada cilor gitu kan. Nah, ini Betul. ada, itu sup cilok pakai telur jadi cilor. Ada Cilor. aci yang digoreng jadinya cireng. 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 Gitu. Nah, terus tadi cilok nanti ada lagi cimin kan gitu. Ini Cibai, di Tasik ada Cibai. Cibai. Nah, Naon Cibai teh? masih Ya. banyak lagi ya. Nah, Aci ngamai. mohon. Oh. Ngambai. Ada dalamnya, ada tekstur bisa ngamai, Cibai. Kayak papeda lah di Papeda, kalau- ya betul. Iya. Nah, itu kita akan lanjut sekarang ke Kang Uyung nih. Kang Uyung boleh cerita nggak ada Siap. apa yang menarik nih kalau di Tasik nih di bulan puasa nih Kang? Tasik, ya memang kalau dilihat Tasikmalaya, khususnya kota Tasikmalaya memang dari dulu udah terkenal kota kuliner gitu ya, karena kita sumber devisa dan buat wisatawan. Kalau kekayaan alam kan semua di kabupatennya, eta keindahan alam, pegunungan, air terjun dan lain-lain. Tasik kota apa ya, selain industri kreatif, kuliner itu sekarang lagi digenjot gitu kan. Soalnya semasa kemarin pandemi saja saya lihat teman-teman yang punya usaha di bidang lain yang terkena dampak pandemi itu semua beralih ke kuliner. Ternyata yang bisa struggle di pandemi itu ya kuliner gitu kan, karena ya selama kita makan ya berarti industri kuliner akan terus berjalan. Nah, seperti khususnya Ramadan ini sama, tadi juga kuliner-kuliner masa lampau itu berdatangan gitu, berdatangan. Seperti Kang Seto tadi bilang, acian teh, wah bestseller pisan. Malah saya kebayang nanti Jawa Barat harus punya Cifes, Aci Festival. Jadi seru paning cilor, cimol, terus ada cibai, wah banyak aja pokoknya aneka jajanan dari aci gitu. Nah entah kenapa memang itu yang paling digandrungi oleh masyarakat. Padahal kalau kita tahu kan katanya gitu kan, kita matak panas beteng, cenah wah segala we lah kolot baheula mah. Tapi dah korma-korma tilu siki cilok geus eta mah gitu kan gitu. Ya seperti kemarin sempat viral juga ada cilok English gitu kan di Tasik, itu yang jualannya bahasa Inggris cenah kan. Sampai Pak Gubernur juga membuat telekonferensi gitu kan, karena aci dan peracian itu frontline banget kalau dilihat di masa Ramadan ini. Selain mungkin terjangkau, terus volumenya kan mereka relatif banyak ya. Kalau kita makan di item-item yang agak-agak menengah tuh 10.000 tuh paling cuma satu piece gitu kan. Kalau peracian 10.000 teh wah bisa 2 koresek gede gitu kan. Wah rongkah ke rumah teh mamawaan. Wah cenah ieu keur buka. Nah, malah kemarin pas saya beberapa kali buka puasa di beberapa hotel di Tasik, nah mereka menyajikan itu. Ada cilor. Wah, ada juga masuk hotel bintang nih cilor. Ternyata terus terang yang ngantri tuh banyak di situ juga gitu kan. Mungkin karena satu nostalgia gitu kan. Malah kemarin juga kerupuk panjur. Kerupuk panjur aya kemarin di hotel sama. Jadi nah eta mungkin lebih ke kudapan, mungkin tidak ke langsung ke makanan berat. Nah itu jadi nu diimpleng teh para wargi-wargi yang sedang berpuasa tuh hoyong anu amis hasem lada. Tah
Jadi makanan berat mah mungkin nanti setelah Isya atau setelah tarawih mungkin baru dihanca itu makanan berat. Jadi rata-rata ya makanan-makanan pembuka yang laku. Nah terutama saya tadi juga bilang di sini ada namanya kopior. Aduh, ngeleg ciduheula ada gigireun itu tadi teh seungit ieu teh. Aduh, kopior. Nah, ieu kopior ya. Kopior. Nah, ini daun ya. Kalau bungkus awalnya seperti ini. Ini di Jalan Galunggung. Tadi ada VT-nya saya sempat kirim, nanti mungkin terakhir bisa diputar ya. Ini dari tahun 90-an sudah ada. Nah, ini rata-rata menjamurnya itu pas di bulan Ramadan. Kalau dilihat dari bahan baku sih nggak terlalu banyak yang spesial. Ini santan. Yang membedakannya ini santan perasan pertama. Dan ini roti tawar. Ini roti tawar. Aduh, terkonsen. Nah, ini ayah. Jelas gak? Ini ada kelapa. Ini ya kelapa, dan ini ada yang warna-warni nih. Ini girlfriend from Beijing. Oh, pacar Cina. Aduh. Tadi sliding noodle. Ini ada from Beijing. Jadi warna ini terlalu over ini. Mungkin kalau misalnya dilihat ini agak merah jambu itu dari ini girlfriend from Beijingnya, pink gitu kan. Jadi wangi gitu. Nah ini ditambah lagi dengan daun pisang buat sebagai alas. Nah ini jadi menjadi tujuan utama lah kalau teman-teman mencari amis-amis, paribasana mencok orang Sunda mah amis-amis, kopior tuh jadi tren gitu kan. Nah itu jualannya tuh ada yang di toko-toko yang sudah, toko roti yang sudah tersedia, ada yang jualan keliling, dan memang yang membedakan itu cuma bahan baku. Nah bahan baku dalam artian gini, saya pernah mencoba beberapa merek itu aftertaste-nya di kerongkongan itu kalau misalnya pure gula itu nggak akan ada masalah. Santannya juga kalau mungkin ada yang pemanis atau apalah saya nggak tahu, itu suka ada pahit gitu. Nah makanya saya betul, makanya saya memang cenderung lebih ke yang satu merek ini gitu kan. Jadi ini bisa menjadi alternatif lah kalau kita mengembalikan stamina gitu kan. Manisnya sudah jelas, santannya juga ada, dan itu karbonya mungkin dari rotinya gitu kan. Kalau santan masuknya apa? Karbo nggak? Kalau itu santan, lemak ini ya, lemak nabati ya. Oke, nah mungkin salah satunya kenapa kita di Tasik banyak suka kopior ini karena buat menambah stamina. Nah itu. Gitu. Itu teh biasanya dimakan panas atau dingin, Kang? Nah itu juga saya mau nanya. Nah ini biasanya dingin. Biasanya dingin. Gitu. Karena di lemari es, ya? Masaknya dikukus, biasanya di lemari pendingin. Kalau ada yang menambahkan es batu, cuman saya mah lekoh nanti hilang gitu, si rasa nanti jadi agak hambar kalau pakai es batu. Jadi mending beli pagi, masukin ke lemari es, ke kulkas, nanti godaan ya Allah, ya betul, sama godaan apalagi saya ini di depan mata. Kumesek naga. Jadi memang dingin itu lebih maknyus gitu kan, gitu. Nah, kalau boleh dikasih tahu merek yang rekomendasi dari Kang Uyung apa itu yang biasa dibeli mereknya? Nah, ini banyak merek, cuman memang karena saya tahu cara pembuatannya dan lain-lain gitu kan, mereka kan satu keluarga gitu kan. Tadi juga saya udah bikin videonya. Saya ini pakai merek ini, Kopior Roti Galunggung. Kopior Roti Galunggung, oke. Ya karena mereka berjualannya di Jalan Galunggung. Nah itu sepanjang Jalan Galunggung tuh mereka ada beberapa stand di pinggir jalan, ada gitu, dan harganya tuh tadi 10.000 kalau nggak salah. 10.000 ya? 10.000 ya. Kita ya worth it lah daripada nggak ada nyalira berabe.
nilepan daun pisang nage tos lek-leknya. Lek mang hiji-hiji dilapan gitu kan. Dan tadi saya ngeliat ya perasaan santannya lekoh pisan gitu kan pas mimiti pas ngadek sih mah perasaan pertama berarti kan bagus gitu kan. Betul. Nggak pecah-pecah. Ya. Mungkin kita tanya host apakah bisa di play itu VT-nya ada. VT-nya dari teman-teman budaya Jabar supaya yang ngedengerin ini semuanya bisa nonton nih VT-nya. Halo? Nah, Very healthy. Oh ya, siap. oke. Memang sesuai. Ini dia ya. Boleh di play? Ya. Oke. Sambil diceritain Kang, mungkin Kang. Oke, nah ini di workshopnya, workshop. Di ini kan satu keluarga ini membuat kopior. Jadi kalau hari-hari biasa mereka masuk ke beberapa tempat-tempat sentra oleh-oleh. Itu kan. Nah, ini bahan bakunya juga memang dari kelapa murni gitu kan. Nah, ini ketika mereka mengemas nah ini ini proses packagingnya daun pisang. Nah, ini memberi merek, dan setelah ini masukin roti parutan dari kelapa, dan ini dikukus. Itu walaupun Nah, dikukus terus disajikannya dikukus, dingin ya. Gitu ya. Ya, dikukus itu buat ditanak Matangin. diisikan pacar Cinanya biar mengembang, terus si santannya juga matang gitu kan, biar meresap si bumbunya teh. Dan itu tadi saya lihat pandannya juga lumayan banyak si daun pandannya. Mungkin wanginya dari situ juga. Gula putih ya pakainya jadi ya. Gula putih. Lapar. Siap. Nah, Kalau sukses. di Bogor kuliner yang manis-manis apa Kang? Ada Kang? Saya. Apa kan? Kalau di Bogor kuliner Oh, yang yang manis-manis. Tiba-tiba langsung pose. Saya. Oke lah Kang, sok bari ngobrol. Saya mau ngambil satu, tadi istri saya ngingetin ada makanan, tapi ini sebenarnya bukan khas Bogor ya. Tapi banyak juga muncul di pas lebaran. Sok lah, saya bentar aja. 2 menit ngambil barang. Oke. Kang Seto, saya mau bahas sedikit kan kemarin pas pandemi bermunculan produk-produk frozen food ya. Ya, betul. Gitu. Nah, termasuk Tasik juga kan ya identik lah Tasik sebagai kota bakso gitu kan. Nah, sekarang ada juga ini juga ada nih bakso dalam kemasan. Oke. Saya pernah cobain itu. Ya. Tapi bukan mie instan ini masuknya. Jadi Jadi memang ini mie-nya tuh memang belum dimasak. Jadi si baksonya juga pure meat. Nah, di vakum. Frozen. Ya, ini nggak pakai pengawet. Ini cincang ayamnya. Ya. Cincang ayam. Dan ini juga mie-nya. Jadi memang kemarin sebelum ada penemuan si packaging ini, orang tuh pengen mie bakso Tasik yang asli Tasik dikirim. Soalnya kan kalau dikirim matang kan nyampe sana bekah gitu kan, bumbunya juga udah kayak Nah, akhirnya teman-teman tuh berinovasi bikin. Nah, sebenarnya kalau saya lihat bakso Tasik itu sebenarnya bakso Tionghoa, bakso toko, bakso Chinese ya. Kayak ini juga kan si ininya cap anggur Kecapnya. Si kecapnya Ya. ini cap anggur, terus kecap asinnya juga Juho gitu kan. Tapi karena memang eta betul, jadi itu Mun di Bogor ada kecap Jadi bemo, memang- tapi udah habis stoknya. Kecap bemo jadi punya. kan karena di Tasik itu bumbunya ntar saya cariin lah, ada kan. beberapa tempat mie bakso yang sudah kenamaan. Jadi wisatawan itu kalau datang
itu makan mie baksonya di situ gitu. Jadi sudah suatu trademark bahwa itu tuh diklaim sebagai mie bakso khas Tasik gitu. Tapi sebenarnya ada juga mie bakso khas Tasik itu seperti bakso kampung, bakso aci gitu kan. Dalam artian acinya tuh bukan seperti aci cilok. Jadi si bahan bakunya seperti lemak dan lain bumbu-bumbu itu jadikan satu gitu kan. Bukan aci dan di dalamnya ada irisan daging dan lain-lain, enggak gitu. Jadi bakso kampung lah. Tapi ya sudah trademarknya ini bakso khas Tasik, ya udah kita aminkan saja bahwa bakso ini ya khas Tasik. So, alhamdulillah ini udah terakhir kemarin tuh baru ngirim duta besar Singapura lihat postingan Mas Yofi Widianto, dia pengen dikirim dua dus ke sana. Ini juga Bismillah, kemarin percobaan karena ini juga kan harus frozen, jadi suhu ruang berarti perjalanan 2 hari misalnya dari Tasik, Jakarta, Singapura, sekalian ngetes nyampe selamat nggak gitu kan. Kalau kesananya selamat berarti ya aman, kita bisa ekspansi pasar yang lebih luas gitu kan gitu. Itu mie Tasik yang kemasan itu juga dulu waktu saya karantina Master Chef itu sebagai penyelamat kalau lagi kangen bakso, karena kan tinggal kasih tuang air panas sudah jadi. Betul, tuang air panas jadi ya teh. Itu siap. Wah, buat ini ya info aja ya, apa Kang Uyung, Kang Seto, di Bogor ada tempat makan mie yang sangat terkenal, yaitu mie Tasik Surya Kencana. Oh, jadi jadi itu ada beberapa cabang ya, dan itu jadi langganan keluarga udah sejak udah lama banget, puluhan tahun. Kalau di Jakarta, mie bakso Tasik itu di Rawamangun dekat terminal. Itu langganan saya udah tahun 80-an mereka buka. Itu. Jadi setelah saya ngobrol-ngobrol, apa yang membedakan, kan ada yang bilang ini, nah hanya lebih enak makan di Tasik gitu kan. Walaupun ada beberapa cabang, kok kenapa beda yang di Tasik? Nah, saya pernah ngobrol sama saudaranya, jadi yang membedakan itu cuma satu, air. Jadi air buat bikin kuahnya ya? Jadi kalau di Tasik kan banyaknya masih menggunakan air sumur ya, air tanah gitu kan gitu, bukan PDAM dan lain-lain. Nah, mereka tuh pernah bahan baku semua bawa dari Tasik. Nah, ketika diolah di Jakarta, itu warna daging jadi berubah, tekstur mie kekenyalannya pun tidak sekenyal pas di Tasik. Jadi yang membedakan itu ya air. Jadi tidak salah kalau bilang air sumber kelezatan dan kehidupan deh, eta teh leres pisan gitu kan gitu. Base kan gitu. Base itu airnya gitu. Karena mungkin di kota lain ada yang sudah dari PDAM, mungkin ada kaporit dan lain-lain. Jadi hasil akhirnya tidak sama gitu kan, seperti itu. Ya. Oke. Kang Uyung, kita geser dulu ke Kang Banyu nih. Tadi udah bawa apa nih Kang Banyu? Siap. Tadi ini kan ditanya yang manis-manis dari Bogor selain saya tentunya ya. Ini teh ada gitu. Wah. Ayah Naon cik narana coba. Tak, saya buka dulu. Saya buka dulu. Kalau di Bandung yang manis-manis ada di belakang saya, kecap manis banyak banget. Tuh. Nah, kirinya. Aduh. Jadi Jojongkong. Oh, Jojo. Jojongkong. Iya. Iya. Jojongkong jadi apa, kayak ada bubur sumsum. Bubur sumsum yang hijau ya. Dikasih kelapa. Ya saya salah mawa ieu tempatnya jadi purna mangkok. Dan berkuah manis, ada kelapanya. Yang atasnya apa Kang? Oh kelapa, ya, sama santan manis gitu. Itu hampir sama ya, hampir sama. Bukan dari Bogor sih ya. Itu banyak di Bandung juga, bahkan kalau sempat googling sih itu ada di Sumatera juga, ada Jojongkong itu. Iya. Ya. Di Sukabumi juga ada Jojongkong. Tapi itu jadi mungkin bedanya kalau di sana bubur sumsum, ini pakai roti mungkin ya. Iya betul. Kalau lihat hampir kemiripan, ada kemiripan. Yang satu tepung beras, yang satu tepung gandum ya. Yes. Kang jangan sampai. Tadi sekilas saya lihat kirain tadi
kirain pisang hijau yang dikukus gitu kan gitu. Iya. Itu enak banget sih. Saya suka sih jongkong gitu. Karena lembut dia, teksturnya lembut, manis, tapi gurih gitu. Gurih dari kelapa gitu. Sama kayak sebenarnya sama mirip kayak kopior ya. Kopior juga sama kan gitu ya. Ada gurih-gurihnya ya. Gurih, manis, wangi dari daun pandan, itu dominan banget daun pandannya. Ya, betul. Kang Seto, ini kita mau ke audiens nggak? Asli audiens kayaknya nih, Ya, tadi banyak yang bergabung ingin bikin. Buat yang mau bertanya silakan boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bacakan satu-satu. Tadi udah ada yang nanya sih. Sepertinya basic sama coach. Tadi. Oh iya tuh. Ini dari Konco Madang Dolan. Sepertinya basic sama kopior, cuma kopior pakai roti tawar, ini pakai sumsum, bubur sumsum. Ya, betul. Betul. Ya. Nah, terus tadi ada yang nanya kenapa gorengan isi bihun disebut risol atau kroket? Yang tadi Kang Banyu tunjukin. Kenapa coba? Karena kalau isinya oncom, namanya combro. Ini juga combro sekarang ada frozen foodnya ini. Ini combro frozen loh, tinggal goreng. Curiga bandar frozen food ya, Kang Uyung ya. Pak Bandung ngirim tuh ini malah produk dari Bandung ya, balad Kang Seto ya jigana ya. Dari Bandung. Bang Roni Urban. Oh, punya Wanda. Oh, punya Roni. Roni ya. Iya, apa. Ulenin. Siap. Nah, ada lagi pertanyaan, teman-teman boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Nanti, tapi wacana Cifes bagus juga kayaknya Aci Festival. Harus itu sih karena di akhir-akhir itu Aci Festival. Ya, Cifes jadi nanti Bakso Festival juga tuh, mie Tasik Festival. Nah, betul. Malah saya tuh ingin mengklaim Tasikmalaya kota bakso gitu kan. Jadi karena beberapa root bakso itu ada di sini, bakso Malang, bakso Solo. Nah, ini nih, bakso Solo itu menjelang Ramadan dan Hari Raya itu menjamur di Tasikmalaya, terutama di pusat kota di Haji Jenderal Mustafa. Karena orang Tasiknya itu kalau Lebaran kan pada tutup restorannya. Nah, mereka yang dari luar kota yang datang gitu kan, saudara-saudaranya yang punya bakso Solo di Tasik tuh pakai gerobak dan itu sepanjang jalan gitu kan. Jadi ada pasar yang kalau dibiarkan hilang tuh sayang mungkinnya. Jadi mereka tuh di pinggir jalan buka, ada peluang. Sementara yang kita pada libur gitu. Dan itu sangat terbantu sih. Soalnya kalau sudah Lebaran kan giungnya makan teh opor deui naon hayang ngabaso gitu. Mereka lah penyelamat. Tutuk oncom, oh tuh Kang Dede Suryadi. Nah ini Kang Dede Suryadi, kebetulan Dede Suryadi itu sahabat saya sejak sekolah dasar gitu kan. Nah ternyata ya ini dia sedang di Jakarta, nanya kenapa tutuk oncom tidak dibahas. Oke, kita bahas tutuk oncom. Nah tutuk oncom itu sebenarnya ada request dari audiens. Siap. Tutuk oncom itu sebenarnya makanan yang sudah ada sejak dahulu kala ya. Jadi orang tua zaman dulu itu buat sarapan anaknya yang terjangkau, terutama malah beberapa tempat kuliner tutuk oncom yang terkenal sekarang itu dulunya yang datang itu cuma abang-abang beca gitu ya. Di tahun 90-an tuh ada yang di Ben Hill, kalau saya ke sana tuh makan tuh di tukang beca di pinggir sungai gitu kan. Karena memang makanan yang sangat terjangkau, cuma oncom dengan diberi bawang-bawangan dan diberi garam. Sudah itu saja. Dan cikur, oke, cikur. Nah, tapi setelah itu kan jadi tren. Malah sekarang masuk restoran, malah toppingnya ada segala macam lah yang tadinya cuma tempe, tahu dan cipe, gitu kan. Cipenya juga kadang setengah mateng, bumbunya juga cuma sambalnya 2 macam, sambal goang dan sambal merah gitu, sambal bajak gitu kan. Nah, sekarang jadi tren. Nah, karena memang kesederhanaan orang tua kita zaman dulu
ya anak-anak biar sarapan walaupun dengan nasi saja, nasi TO. Orang Jawa bingung nasi to, oh apa iki nasi to kok laku gitu kan. Nasi TO padahal lain nasi to. Nasi tutuk oncom. Nah, itu ada rasa dan memang dari bawang dan kencur itu bagus buat sirkulasi tubuh. Terutama di pagi hari. Ya cek kasarna daripada nasi putih jeung tempe tahu unggul kan ada aroma-aroma lain yang bikin orang lebih semangat makan. Nah, itu makanya nasi TO sekarang menjamur dan ada sekarang TO juga kemasan. Jadi dijual terpisah bumbunya saja. Gitu. Jadi kalau bisa jadi oleh-oleh. Jadi nasinya mah bikin di rumah aja, tinggal ditabur gitu kan. Jadi kayak abon ditabur, digalokeun, nanti bikin cipe apa goreng-gorengan sendiri, tinggal makan gitu. Seperti itu Kang Dede Suryadi ya. Ya, oncom sendiri juga bagus buat ini ya. Bagus karena dia olahan Antioksidan ya? Ya, jadi dia mencegah perut kembung, menyehatkan saluran pencernaan gitu. Terus juga bisa mengurangi kolesterol. Nah, itu paling penting buat umur-umur kita. Di beberapa kota kan ada yang nanya di daerah saya kan nggak ada oncom. Memang Jawa Barat nggak semua ada oncom ya Kang? Pernah ini nggak? Pernah apa? Soalnya ada beberapa yang bikin saya mah dari tempe aja dibebek, dikasih bumbunya kayak tutuk oncom jadi tutuk tempe, bisa itu juga gitu kan? Iya. Tapi ya oncom nggak mungkin nggak semua daerah di Jawa Barat ada ya gitu. Tapi karena kan oncom bahan bakunya sebenarnya kan dia bahan baku oncom itu kan dari dari ampas tahu ataupun ampas bungkil kacang atau bungkil kelapa gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi bisa jadi karena bahan bakunya nggak ada, jadi mereka nggak bisa bikin oncom. Oke, berarti tergantung pada industri apa yang ada di kota tersebut. Kalau industrinya ada, berarti kan ada hampasnya berarti. Kalau misalnya industrinya itu nggak ada di satu kota, betul. Tuh ada tutuk ranginang, benar, ayah tutuk ranginang. Pokoknya mah segala rupi nu ditutuk digalokeun sarang bumbu-bumbu tiasa eta teh. Tutuk opak, itu kan bisa. Baik. Tutuk fried chicken, tutuk fried chicken mah ulah tuh. Rongkah teuing tutuk fried chicken mah. Kalau kita ke Bogor gimana nih? Bogor ada kuliner lain yang menarik untuk dibahas lagi Kang di bulan Ramadan? Halo? Kang Banyu, suaranya nggak kedengeran? Bentar. Halo, Kang? Ya. Apa? Kang Banyu suaranya belum keluar? Sorry, belum keluar. Nah, nggak ngomongin tutuk oncom ya. Saya biasanya kalau makan tutuk oncom kan di kota besar tuh pakai ayam gitu ya, pakai ya menunya lengkap lah ya. Saya sempat kaget pertama kali makan tutuk oncom di Tasik di tutuk oncom Ben Hill, Kang Uyung. Pas ini ngambil tutuk oncom terus ningali hari laukna mana kan ayah naon tempe goreng. Tempe goreng tepung. Betul. Celinguk ningali neangan hayam gitu atau apa nggak ada. Nggak ada. Eta berarti Kang Banyu sudah menemukan tutuk oncom yang orisinil. Eta orisinil lah gitu. Iya, makanya saya bingung makan. Oh, jadi tutuk oncom teh yang kieu makannya ya. Ya, malah sempat ada yang nanya, nggak balik lagi ngomongin aci sih ya. Di Bogor juga ada yang unik nih Kang Seto, ada tukang cimol. Tapi cimol kan sebenarnya relatif baru ya, tapi ini dia sampai apa istilahnya cukup jadi legendaris lah ya. Namanya Cimol PP. PP itu singkatan dari Pangrango Plaza. Dulu ada Pangrango Plaza, tapi sudah sempat kebakaran dan sekarang udah ganti nama jadi Plaza Lipo Kebun Raya. Di sampingnya dia jualan namanya Cimol PP itu. Itu waduh, dia buka cabang di mana-mana ya. Kemudian sekarang juga sama ada kemasan frozennya. Jadi cimol teh ada kemasan frozennya tinggal ngagoreng. Walaupun kalau goreng sendiri teh asal pengembang sih jual di tempatnya ya.
Eta kunaon mun ngagoreng sendiri ngembangnya cuma beberapa detik pewot deui. Kok jika tahu bulat ngagoreng sendiri can pernah bulat kieu pasti we kempes deui gitu kan. Iya. Padahal sarua digoreng Jadi digoreng itu emang dadakan enak. 500-an. Tapi emang enak sih itu cimol pepe itu. Jadi tapi saya belinya selalu yang matang. Sekali beli frozen, tengeuna. Cuma goreng sorangan tuh tengeuna. Jadi akhirnya beli terus di sana tuh enak. Bumbunya ini apa? Pilih. Free flow bumbunya. Jadi ada Ya. bumbunya micin kayaknya, kebayangkan barbecue, ada Barbecue, istilahnya keju, cheese, ya. segala macem balado. Ya. Itu teh free flow. Jadi kita cuma dikasih kosong, silahkan ngisi sorangan. Wah itu nikmat cimol pepe kudu nyobaan ke Bogor. Nah, itu sama kalau di Tasik itu ada, bukan di Tasik sih, ada pengusaha terkenalnya di Jakarta, itu namanya makaroni ngehe. Ya. Ya. Itu kan orang Tasik. Nah, sebenarnya basicnya tuh makaroni itu makanan ringan yang sebenarnya pabrikasi itu banyaknya di daerah Cikoneng, Ciamis. Itu. Kalau zaman kita kecil dulu kan makaroni kan buat taburan di sop ya. Paling kalau nggak makaroni skutel gitu kan, jarang makaroni digoreng. Tapi sekarang makaroni digoreng, dikasih topping bumbu dan lain-lain, itu kok bisa jadi suatu makanan yang luar biasa. Malah omsetnya saya dengar, wow gitu kan, lah gitu kan, makaroni loh gitu kan, gitu yang dulu kita anggap cuma pelengkap di dalam sop, ternyata dikembangkan dalam bentuk lain, digoreng, dan dikasih bumbu tabur, wah ternyata menjadi kudapan yang banyak peminat gitu kan. Jadi modifikasi Cabangnya itu di mana-mana, perlu hanya motor. Wah? Ya. Nah, sorry. Ya cabangnya di mana-mana. Ya, Betul. Cabangnya di mana-mana. Siap. Nah, ini sebenarnya tadi sudah dibahas sama Kang Uyung, tapi mungkin bisa diulangi lagi dari Sri Pujastuti. Apa bedanya mie Tasik dengan mie kota lain? Wow, kalau disebut beda nggak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya baksonya bakso toko gitu ya, bakso toko. Taruhlah kalau di Tasik kan terkenalnya mie bakso Laksana ya, sebenarnya itu bakso toko, bakso Tionghoa lah. Mungkin kalau di Bandung juga ada yang deket Palaguna di seberang teh naon sih, bukan Linggarjati, naon sih, Kang Seto, mirip-mirip gitulah. Ya Linggarjati. Linggarjati ya. Kan mirip-mirip gitulah. Rootnya tuh bakso Tionghoa gitu kan. Jadi memang kalau sekarang dibilang ciri khasnya ya belum ada yang spesifik. Cuma karena orang ke Tasik itu rata-rata belinya ke mie bakso Laksana, kalau nggak ke Simpati. Jadi orang menganggap itu teh bakso khas Tasik gitu kan gitu. Sebenarnya di Tasik banyak juga bakso khas yang sudah ada zaman dulu ya, seperti mie bakso Magnas itu kan dari tahun 80-an sudah ada. Terus bakso Ciaro itu bakso kampung gitu kan, dengan togenya, dengan baksonya juga macam-macam. Cuman orang menganggap itu nggak terlalu Tasik banget, padahal itu juga menjadi ciri khas gitu kan, bakso kampungnya gitu. Dan secara bumbu juga hampir sama-sama saja. Topping juga bakso tahu, ada bakso tahunya, ada siomay kan, ada yang lain penyertanya juga hampir sama gitu. Bakso Mang Jai, bakso Mang Jai juga, terus almarhum ya Mang Jai ya. Itu kalau bakso Mang Jai itu mirip-mirip bakso Asoy. Dia sama bakso Asoy sama dulu Mang Enceng. Itu ada kuah minyaknya itu dari ebi. Nah itu old school juga kalau di Tasik. Ebi digoreng sampai berminyak, nanti itu sebagai tambahan opsi dari si bumbu tersebut. Siap. Nah, Itu barangkali. Ya, ada pertanyaan lagi, semoga bisa menjawab tadi ya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Rosmiati, apa bedanya oncom Sumedang dengan oncom Bandung? Ada yang tahu nggak ya? Kalau saya sendiri, saya tahunya perbedaan antara oncom hitam dan oncom merah gitu. Merah, nah itu. Gitu. Ya. Bukan oncom Bandung atau oncom Sumedang gitu. Kalau saya mungkin tahunya itu ya. Jadi sebenarnya oncom merah dan oncom putih hitam itu, oncom hitam. hitam. Itu
bedanya dari jenis kapang apa ya, jenis jamur yang Jamur. umumnya berbeda gitu memang dua itu. Dan biasanya juga didasari oleh bahan yang berbeda. Tadi ya, ada ampas tahu, ada bungkil kacang gitu, ada bungkil Oke, kelapa. kacang. Itu yang mempengaruhi juga warna nanti hasil akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya yang merah Yap. itu, yang merah tuh jenis jamur atau kapangnya tuh Neurospora apa ya, Cytopila kalau nggak salah gitu. Nah namanya gitulah. Kalau yang hitam itu dia biasanya dari bungkil kacang tanah, terus nama kapangnya tuh Rhizopus oligosporus kalau nggak salah gitu. Jadi emang beda dua jenis kapang yang. Nah itu, sekarang saya nanya juga Kang Seto, kan kalau kita makanan yang sudah, berarti kan itu fungus, jamur ya? Ya. Berarti jamur itu mah bukan jamur yang berbahaya berarti kan? Ya, ada jamur yang berbahaya yang bikin keracunan, ada yang jamur yang edible yang bisa dimakan. Betul. Gitu. Nah, kayak di Jawa juga kan ada tempe bongkrek. Tempe bongkrek kan berarti kan itu bukan difermentasi tapi dibikin Bikin busuk lewat busuk. Ya. Oke, berarti itu ada beberapa memang yang menjadi ya kayak gini aja. Ayah saya kan orang Sumatera ya. Di Sumatera itu ada namanya dadih. Dadih itu dari susu kerbau dimasukkan ke dalam bambu, dibiarkan sampai mengendap, dan itu teh baunya luar biasanya. Tapi bapak saya meresep dengan bawang dan lainnya gitu. Betul. Kalau dipikir-pikir itu mungkin yogurt mungkin ya. Ya. Tapi alami seperti itu ya. Betul. Ya itu cara moyang kita mengawetkan makanan lah gitu. Betul. Ya tapi saya mau makan makanan gue sasem tapi nyeri beteng ya. Tapi makan nomor jamur teu naon. Belum nanti sarupaning jajamuran kan akhirnya jamur crispy kan segala macam gitu kan. Ya jamur gitu kan. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang jamur malah beracun gitu kan. Nah, nanti juga ini bagus juga buat sebagai edukasi bahwa makanan mana ya di alam yang aman, makanan yang aman buat disantap, dan yang tidak gitu kan, mungkin seperti itu. Oke. Ya, menarik. Ini waktu kita tinggal 1 menit lagi nih, Kang. Kalau ada yang pertanyaan, masih ada yang mau pertanyaan? Ini malah cuman lapar ya. Kita semua lapar karena ngabuburit ini adalah ngabibita menuju burit. Ngabibita. Nah, oh iya, jadi ingat nih, tadi sliding noodles, ini saya ada yang ngirim cilembu. Nah, ini cilembunya pakai bahasa Inggris. Baked honey sweet potatoes. Cilembu. Wey. benar. Honey baked potatoes. Waduh, zaman ayeuna barudak zaman ayeuna geus teka pikiran saya kayak baked honey sweet potatoes. Ini the Cilembus ya. Tapi memang ini cara ngebakarnya juga lebih bagus lah. Jadi walaupun si cairannya itu nggak terlalu sampai keluar. Gitu. Jadi kita tadi belajar 3 kosakata bahasa Inggris ya. Kita belajar 3 menu dalam bahasa Inggris ya. Jadi sliding noodles, girlfriend from Beijing, China. from Beijing. Oh, girlfriend from Beijing. sama ini baked honey sweet potatoes. Oke. Siap. Okay. Ya itu tadi. Atau satu lagi cungkring, beef skin satay with peanut sauce. Oh. Oke. Panjang teuing tapi. Yang ting. Bacana cungkring. Pecel guys sarua, pecel mau di hotel jadi mahal karena mixed vegetable with peanut sauce, kan gitu. Siap. Oke, ini satu pertanyaan lagi dari saya sebelum kita tutup karena sudah jam 5.31 nih.
Yap. Satu pertanyaan buat Kang Banyu dan Kang Uyung. Apa yang bikin teman-teman yang dengerin di sini harus mampir ke kota Kang Banyu atau Kang Uyung? Jadi harus mampir ke Bogor atau harus mampir ke Tasik? Kang Banyu dulu lah. Mungkin rada pelan, sorry ya, suara udah bisa diulang kan saya, Pak? Oh, oke. Apa yang bikin orang-orang harus mampir ke Bogor nih, Kang? Apa yang bikin harus ke Bogor? Ya, nih apa yang bikin yang pada nonton semua harus datang ke Bogor gitu? Oh, oke. Ya setiap daerah punya kuliner yang unik ya, yang memang even ada walaupun ada di daerah lain gitu ya, tapi tetap tidak bisa mendapatkan kekhasannya kalau nggak di daerahnya. Ya itu sih. Jadi ya kalau mau menikmati benar-benar kuliner khas Bogor, ya kudu ke Bogor. Nggak akan bisa nemukan sotomi yang khas, walaupun sotomi banyak gitu ya. Laksa Bogor aja beda kan, dia pakai taburan kelapa sangrai sama oncom yang digerus. Itu beda banget sama laksa Betawi misalnya yang kuahnya lebih cenderung jernih gitu ya, lebih jernih. Ngomongin toge goreng, toge yang direbus tapi namanya toge goreng, pakai bumbu tauco, pakai mie kuning gitu ya, tahu. Iya, saya masih belum tahu kenapa disebut toge goreng, padahal nggak ada satupun yang digoreng, semua direbus. Termasuk yang sajian khas soto kuning juga ya, soto kuning juga saya belum nemu tuh, beda banget dia kuahnya, terus kita bisa milih gitu kan. Biasanya udah digoreng dulu si babat, paru lah, ada otak juga, pokoknya sumber-sumber kolesterol gitu ya, tersaji dalam satu kuah kuning yang ini itu saya nggak nemu di kota lain. Plus ya yang ngomongin sajian khas Ramadan ini kayak sliding noodle, ada cungkring gitu ya. Oh, satu lagi yang ini juga yang seger-seger, asinan Bogor juga beda ya sama asinan Jakarta. Asinan. Plus ayah hidayah nama Kang Uyung, asinan jagung bakar. Wah, itu jadi si jagungnya itu dipipil dulu, dibakar, terus dipipil, dikasih kuah asinan yang asam pedas manis itu. Itu ada yang legendaris di Surya Kencana. Tapi sekarang udah mulai banyak yang jualan asinan jagung bakar. Ya. Itu yang nggak ada juga di kota lain sih. Ya. Itu kira-kira sih Kang Seto. Siap. Nuhun, Kang Banyu. Nah, sekarang kita menuju Kang Uyung. Kenapa nih harus pada mampir ke Tasik nih, Kang? Oke. Sesuai tagline barudak ayeuna, Tasikmalaya itu kota kecil sejuta cerita gitu kan. Bukan sejuta sebulan ya. Jadi kalau kita ngomong masakan kuliner Tasik itu ceritanya tuh bisa panjang gitu. Kata anak-anak Mayung, kalau saya minta diantar ke Mijaka, orang bisa saja ngadongeng didinya pasti. Gitu kan. Memang jadi setiap tempat itu saya usahakan saya bisa menceritakan bagaimana asal mula sejarah dari makanan tersebut. Karena itu akan menambah appetite kita pas makan. Oh, perjuangan si bapak ini tuh luar biasa. Mijaka itu katelnya saja sejak 1946 tidak diganti. Wow. Katelnya. Jadi setahun Indonesia merdeka turun temurun katelnya tetap eta. Mie anglo pakai arang gitu kan, dan masaknya satu-satu, dan jangan berharap kalau lapar mah jangan kesana dulu deh misalnya, dan nunggunya satu-satu gitu kan gitu. Jadi memang dia menghargai proses memasak, tidak langsung banyak gitu biar, dan tempatnya segitu gitu. Jadi nggak bisa kita untel-untelan minta sekian porsi di ladangan tihla, nggak bisa. Nah, terus ada nanti di situ juga, daerah situ juga ada pecel oranye. Nah, itu lebih old school lagi, sejak zaman Belanda 1923. Karena none-none Belanda sering makan di situ. Kan Belanda identik dengan orange ya, oranye. Nah, sekarang tinggal saya itu gimana caranya buat generasi ketiga atau generasi kedua biar itu jangan sampai hilang kuliner khas Tasik, karena rata-rata kalau sudah dagangan sepi, nggak ngerti marketingnya harus bagaimana, sudahlah
berincuna tehnya wes hoream neraskeun lah keun we urang mah mending dibuka dijanten kontra atau dibikin apa. Nah, saya tuh sudah mengusahakan buat teman-teman, ayo kita bantulah. Kayak kemarin kita ngobrol Kang Seto mengenai kecap Tasik yang tinggal satu merek. Nah, kan ayo kita gimana yang cap kepala sapi urang pertahankeun lah. Pertahankeun. Jadi jangan sampai kuliner Tasik itu cuma tinggal cerita. Jadi kalau orang tamu datang teh, mana mijaka aya ieu fotona sieuna geus teu aya. Jadi ya tugas kita bersama lah. Jadi tugas kita sebagai pendongeng, ya saya mah pendongeng gitu. Mengajak teman-teman yang mau ke Tasik mencari kuliner khas. Betul. Kuliner khas Tasik ya emang adanya di Tasik. Nanti kita beri informasi lebih lanjut tentang ini, ciri-cirinya seperti apa, kelebihannya apa, biar orang tuh selain apa yang dia makan ada juga kenangan. Nah, kenangan pulang ke kotanya masing-masing menceritakan, nanti orang-orang mau datang lagi ke Tasikmalaya seperti itu. Siap. Nuhun Kang Uyung, nuhun Kang Banyu. Siap. Buat teman-teman yang Kang Banyu, mau tahu lebih Kang banyak Seto. cerita tentang kuliner Tasik atau Siap. cerita tentang kuliner kuliner Bogor, bisa langsung di follow ya Instagramnya kuliner_BGR dan @uyungarya yang sudah centang biru. Jangan lupa juga kegiatan hari ini, kegiatan hari ini disponsori oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat ya. Saya juga nggak mau. Siap. Halo. Pak Kadis, hatur nuhun. Ya, bumbu rujak ya, bumbu rujak. Nah, mungkin kita bisa foto bareng dulu Kang pakai makanan. Siap. 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 1, 2, mana itu ya Kang Banyuna? Ya lah, saya belum gitu. Waduh, Wah, Waduh, eta. admin. Aduh, admin dari rongkah gitu, admin. Admin tong hilap di screenshot ya. Sana ada pada di screenshot nak. 1, 2, Min, 3. screenshot min. Pang screenshot kan. Udah screenshot. 2, 3 lagi 1, Siap. 2, 3 ya Oke, baik. Sip. Terima Kade di save. Kade di save eta di save. Terima kasih teman-teman juga. Ada ngobrol panjang-panjang tuh ka save. Jangan lupa juga follow Instagramnya Budaya Jabar ya. Official account-nya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Jawa Barat. Dan sampai ketemu di live Instagram yang lain bersama Budaya Jawa Barat, Smiling West Java dan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Jawa Barat. Saya Seto Nur Seto, terima kasih Kang Uyung, terima kasih Kang Banyu, terima kasih. Siap, hatur nuhun Kang Banyu, dari Kang Seto. Budaya Jabar. Ya, Nuhun. sami-sami. Teman-teman Budaya Jabar. Selamat berbuka puasa. Ya. Siap. Netizen semua, teman-teman Balad Uyung, hatur nuhun, kuliner Tasik. Nuhun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng buka.